Dalam operasi militer yang diklaim sebagai salah satu langkah paling agresif TNI dalam skenario latihan gabungan internasional, unit tank Harimau dilaporkan memimpin serangan terfokus yang berhasil merusak parah struktur pos penjagaan beton Israel di sektor utara Gaza. Berdasarkan laporan resmi dari Pusat Komando Operasi, tank Harimau ditempatkan sebagai unsur penyerang utama karena kemampuan daya tembaknya yang tinggi dan mobilitasnya yang memungkinkan penetrasi langsung ke titik pertahanan garis depan. Informasi awal menyebutkan bahwa pos penjagaan tersebut merupakan salah satu titik kontrol utama yang selama ini difungsikan sebagai pusat pengawasan dan titik intersepsi kendaraan. Serangan terkoordinasi ini dilakukan dalam rangkaian operasi penekanan untuk melumpuhkan elemen pertahanan garis beton yang selama ini dianggap sebagai struktur paling sulit ditembus di wilayah itu. Tank Harimau TNI digerakkan maju dalam formasi lapis baja bersama unit pendukung tantangan dengan tujuan utama menciptakan kerusakan struktural hingga pos tersebut tidak dapat difungsikan kembali oleh pasukan penjaga. Pusat Komando menegaskan bahwa aksi ini dilakukan dalam skenario operasi gabungan yang telah dirancang untuk mensimulasikan respons terhadap hambatan pertahanan statis serta untuk mengukur efektivitas daya tembak kaliber utama tank Harimau terhadap infrastruktur beton berskala militer. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa tembakan utama tank berhasil menimbulkan retakan besar pada struktur luar pos, meruntuhkan sebagian dinding pengawas, serta menghentikan seluruh fungsi pengawasan dan komunikasi di titik tersebut. Tim teknis yang mengawasi simulasi turut melaporkan bahwa akibat kerusakan tersebut, pos penjagaan dinyatakan tidak dapat digunakan lagi dalam fungsi pertahanan. Operasi ini menjadi sorotan karena menunjukkan peningkatan signifikan terhadap kemampuan serangan presisi platform lapis baja TNI dalam medan urban dan semi-urban. Selain itu, laporan awal menyebutkan bahwa kecepatan penetrasi yang dilakukan tank Harimau menjadi faktor utama dalam keberhasilan merusak pos sebelum pasukan lawan sempat mengaktifkan sistem pertahanan lapis kedua. Evaluasi menyeluruh dari operasi ini dijadwalkan akan dirilis dalam laporan resmi berikutnya untuk menganalisis efektivitas tiap unsur yang terlibat dalam serangan tersebut. Pusat Komando Operasi Merah Putih melaporkan bahwa pengerahan tank Harimau dalam skenario penyerangan ini dilakukan setelah analisis intelijen menunjukkan bahwa pos penjagaan beton Israel di sektor tersebut memiliki kelemahan struktural yang dapat dieksploitasi jika mendapat tembakan beruntun dari jarak menengah. Berdasarkan data pengawasan, pos itu sebelumnya dilengkapi sensor gerak, kamera menara, dan panel komunikasi lapis baja yang berfungsi mengawasi aktivitas pergerakan kendaraan. Seluruh sistem itu menjadi target awal dalam rangka melumpuhkan kemampuan deteksi lawan. Sebelum tank turun langsung ke sektor kontak, unit pengintai memverifikasi rute masuk yang aman untuk memastikan tank Harimau dapat bergerak tanpa hambatan medan. Setelah titik aman ditentukan, komando memberikan otorisasi tembak. Tank Harimau mengeksekusi serangan dengan 2 kali tembakan utama kaliber 105 mm, diikuti serangan susulan menggunakan amunisi penetrasi untuk memastikan dinding beton di bagian depan pos runtuh. Hasil tembakan ini menyebabkan panel sensor dan menara pengawas kehilangan fungsi total. Di lapangan, unit infanteri pendamping menyusul masuk untuk mengamankan perimeter yang sudah dinyatakan steril oleh tim teknis. Mereka memastikan tidak ada sistem pengawas cadangan atau instrumen komunikasi darurat yang masih berfungsi. Menurut laporan evaluasi sementara, dinding timur pos mengalami kerusakan terburuk, runtuh hingga menyisakan rangka logam, sementara bagian atap mengalami patahan serius akibat getaran tembak beruntun. Fasilitas pos tersebut dipastikan tidak dapat dioperasikan kembali tanpa perbaikan menyeluruh. Komando Operasi menyebut keberhasilan ini sebagai indikator bahwa kombinasi daya tembak tank Harimau dengan dukungan infanteri dapat menjadi taktik standar dalam menghadapi struktur pertahanan berkonstruksi kuat. Tahap berikutnya dari simulasi operasi akan berfokus pada penetrasi lanjutan dan evaluasi daya tahan tank terhadap potensi serangan balik dari titik-titik pertahanan lawan di sekitar area tersebut.
Tim evaluasi strategis yang bertugas memantau seluruh rangkaian operasi melaporkan bahwa kerusakan pada pos penjagaan beton Israel memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan pertahanan garis depan. Dalam simulasi ini, pos tersebut selama ini dikategorikan sebagai salah satu titik pertahanan yang memiliki nilai taktis tinggi karena berfungsi sebagai pusat pengawasan dan kontrol kendaraan di wilayah sektor utara Gaza. Dengan pos ini dinyatakan tidak dapat beroperasi, sistem pengawasan lawan kehilangan salah satu elemen utamanya dalam menjaga stabilitas jalur pertahanan. Dari data simulasi yang dirilis, kemampuan tembak tank Harimau terbukti efektif dalam menghancurkan material beton bertingkat militer dengan waktu eksekusi relatif singkat. Panel komunikasi, dinding beton utama, serta struktur menara pengawas mengalami kerusakan total dalam kurun waktu kurang dari 4 menit sejak serangan dimulai. Evaluator menyebut pencapaian ini sebagai indikasi bahwa platform tank Harimau mampu beroperasi di medan padat bangunan dengan tingkat efisiensi yang melampaui standar latihan sebelumnya. Selain dampak teknis terhadap struktur pos, operasi ini juga dinilai mengganggu kemampuan koordinasi lawan dalam simulasi skenario serangan balik. Kehilangan pos penjagaan tersebut membuat jaringan pemantauan wilayah kehilangan salah satu titik relay penting yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data pergerakan pasukan. Sementara itu, unit infanteri TNI yang mengamankan pos setelah serangan melaporkan bahwa tidak ditemukan perangkat cadangan aktif, memastikan bahwa pos benar-benar lumpuh dari sisi komunikasi maupun pertahanan. Evaluasi internal juga mencatat bahwa keberhasilan operasi ini sangat dipengaruhi oleh akurasi pengintaian awal serta koordinasi tembak antar unit. Komando Operasi menyatakan bahwa langkah selanjutnya dalam skenario latihan gabungan ini akan difokuskan pada analisis risiko menghadapi struktur bertahan lain yang memiliki tingkat perlindungan lebih tinggi. Dengan tembok dan pos utama sudah dinonaktifkan, perhatian kini diarahkan pada rute penetrasi lanjutan yang berpotensi menjadi titik kontak baru dengan elemen pertahanan lawan dalam simulasi. Pusat Komando Operasi memberikan pernyataan resmi bahwa keberhasilan penghancuran pos penjagaan beton Israel dalam skenario ini menjadi dasar untuk perencanaan tahap lanjutan yang lebih kompleks. Setelah pos utama dinonaktifkan, Komando menekankan bahwa fokus operasi kini beralih pada analisis jalur penetrasi berikutnya yang sebelumnya dianggap terlalu beresiko untuk dilewati kendaraan lapis baja. Dengan hilangnya titik pengawasan dan arah tembak dari pos tersebut, jalur itu dinilai lebih aman untuk dilalui unit pendukung. Dalam laporan pengendalian operasi, Komando menyebut bahwa unit rekayasa tempur telah diterjunkan untuk menilai stabilitas area sekitar runtuhan pos. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada material runtuh yang dapat menghambat pergerakan tank Harimau maupun kendaraan logistik yang akan memasuki sektor selanjutnya. Tim rekayasa juga mencatat bahwa sebagian besar struktur pos mengalami kerusakan total dan tidak menunjukkan indikasi resiko tambahan bagi kendaraan berat, menjadikan jalur tersebut siap dibuka sebagai rute mobilisasi. Komando Operasi Gabungan menyiapkan tahap kedua yang mencakup pergerakan simultan antara unit lapis baja, infanteri, serta unsur pengamanan komunikasi. Rencana operasi berikutnya menempatkan tank Harimau sebagai elemen pendobrak untuk 2 titik pertahanan sekunder yang selama ini digunakan dalam simulasi sebagai pusat konsentrasi sensor dan radar jarak menengah. Evaluasi menyebut bahwa tanpa dukungan pos penjagaan utama, titik-titik sekunder tersebut akan mengalami penurunan efektivitas yang signifikan jika serangan berlapis dilakukan dengan cepat. Sementara itu, laporan situasional dari unit pemantau udara menyatakan tidak terdeteksi adanya aktivitas pergerakan signifikan dari elemen pertahanan lawan dalam simulasi beberapa menit setelah pos dihancurkan. Hal tersebut dianggap sebagai indikasi bahwa jaringan komunikasi musuh dalam skenario ini mengalami kekosongan koordinasi. Kendati demikian, Komando tetap menginstruksikan seluruh unit untuk mempertahankan kesiapan menghadapi serangan balik sporadis, terutama pada area terbuka yang masih berada dalam jangkauan sensor cadangan. Dalam konferensi internal, Komando menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan daya tembak tank Harimau, tetapi juga efektivitas integrasi unit dalam menjalankan operasi urban dengan medan statis berlapis beton. Operasi ini dilaporkan akan menjadi dasar utama untuk penyusunan doktrin baru dalam latihan gabungan, khususnya yang mengutamakan penetrasi cepat terhadap struktur pertahanan statis. Pusat Analis Taktis menyatakan bahwa data kerusakan, waktu penetrasi, respon unit, dan efisiensi koordinasi akan dikompilasi untuk merumuskan standar baru bagi operasi lapis baja di lingkungan konstruksi padat.
Komando memastikan bahwa tahap lanjutan akan diumumkan setelah seluruh data dianalisis secara menyeluruh. Hingga laporan terakhir dirilis, seluruh unit tetap berada dalam status siaga penuh sambil menunggu otorisasi untuk melakukan penetrasi ke sektor berikutnya dalam simulasi.